Oke, assalamualaikum, selamat pagi Bu Lamia. Selamat pagi Bu. Oke, baik. Ibu akan mengadakan pembelajaran ya. Kalau boleh tahu hari apa ini Ibu akan mengadakan pembelajaran? Hari Kamis Bu. Kamis. Ya. Bu Lamia, mata pelajaran fisika, sekolah SMK Negeri 1 Murkudak, kelas berapa Bu? Kelas 10 TJKT 2 Bu. 10 TJKT 2. Mulai jam 8 sampai jam 9.30. 9.30. Baik. Tujuan pembelajarannya nanti akan Ibu Lamia sampaikan kepada siswa apa Bu? Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan itu mengenai pengukuran ya Bu ya. Pengukuran. Ya, jadi diharapkan siswa dapat dan memahami tentang pengukuran pada jangka sorong, mikrometer skrup, dan juga pada konsep awal itu besaran dan satuan. Jadi tentang pengukuran ya, nanti alat yang digunakan adalah jangka sorong dan apakah sudah siap Bu? Ya, untuk jangka sorongnya sudah siap, namun nanti mungkin karena alatnya terbatas ya Bu ya, jadi mungkin nanti diskusi berkelompok, pengukurannya itu bergantian. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai? Diharapkan ya nantinya Bu ya, siswa bisa saling berdiskusi dengan teman-teman bagaimana cara pembacaan alat ukur tersebut. Berkolaborasi juga Bu ya? Ya, baik dari pengukuran dengan penggaris biasa untuk mengukur besaran panjang maupun dengan pengukuran jangka sorong tadi untuk mengukur diameter dari misalnya tutup botol, yang hal yang kecil, jadi ketelitiannya itu lebih kecil, jadi diharapkan siswa memahami tentang pengukuran tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali Bu ya. Kemudian strategi yang akan dipersiapkan nanti? Ya, yang pertama mungkin saya menyiapkan RPP dulu ya, bahan ajar dulu, materinya, kemudian LKPD-nya ya, jadi bahan-bahan ajar, kemudian menyiapkan ya alat tadi medianya seperti penggaris, kemudian dan jangka sorong tadi. Baik. Jadi Ibu akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu di kelas 10 TJKT pada hari Kamis dengan tema pengukuran. Begitu Bu ya? Iya, benar sekali. Selamat, semoga sukses Bu ya. Tetap semangat. Nanti terima kasih Bu hasilnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanti. Baik, cek dulu, sudah siap belajar? Bisa coba kalian periksa dulu sampah belanja ada nggak? Jangan sampai dapat bendera hitam lagi ya. Nah, One Piece. ayo, ada nggak? Cek sampahnya. Kalau ada dibuang dulu. Ganti ya, ganti ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Maulana dan Rangga. Kenapa? Izin. Masih sakit, jadi ada 3 ya? Oke, baik. Sebelum mulai, ayo kita berdoa dulu. Seperti biasa, kita berdoa. Agama Islam semua kan? Ya, silakan Nak. Islam
Masih ingat pelajaran minggu lalu apa nak? Kita sudah belajar apa? Materi biologi apa kemarin? Oh, pelajaran kimia ya. Biologi kita kimia karena IPAS itu sudah disebut ada fisika, ada biologi, kemudian kimia, ya kimia, zat, unsur, senyawa dan campuran. Oke, baik. Oke, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada fisika ya, pelajaran fisika, di mana kalian dapat menguasai konsep besaran dan satuan. Kalian dapat menggunakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu besaran fisik. Nah, kemarin ada sudah membawa penggaris. Ada nggak? Baik, coba kita berdiri dulu deh, kita relax dulu deh. Oke. Kalau ibu bilang bung 1 kali, bung 2 kali, bung 3 kali, bung. Bisa? Bung 1 kali, bung 2 kali, bung 3 kali. Oke. Bung berkali-kali. Kalau berkali-kali, bung berkali-kali. Salah, salah. Ayo, bisa? Oke. Gimana tadi? Bung berkali-kali. Salah, salah. Oke. Coba lagi ya. 1, 2, 3. Bung 1 kali, bung 2 kali, bung 3 kali, bung berkali-kali. Salah, salah, salah. Oke, ayo semoga sekali lagi. Berarti catatannya mana nih? Ya, sini, kanan. Ya, coba semuanya. Bung berkali-kali. Bung berkali-kali. Nah, di sini kita tadi belajar tentang fisika yaitu besaran, Satuan. satuan dan ukuran. Besaran. Ada yang tahu apa sih besaran? Besaran itu ada. Nah, dua. Ada besaran dan besaran. Kemudian di sini ada satuan. Ada satuan yang tahu dan oke. Nah, di sini besaran. Nah, besaran pokok yang pertama. Besaran pokok itu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi ada 7 besaran. Yang pertama ada panjang. Yang kedua
biasa tadi Kalau kubus beda ya. Kalau kubus dia adalah Ini ada perkenalan. ini sebuah kubus harus jadi ada panjang dan Iya, tapi belum dicetak ya. Atau mungkin satuan dicetak. panjang Oh, sudah sudah. meter, satuan lebar juga Meter. meter. Makanya kalau luas itu satuannya meter kali meter, berarti meter persegi. Oke, ini untuk besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi ada dua yang termasuk dari besaran pokok tersebut. Oke? Ya. Contohnya ada volume, kemudian massa jenis dan besaran. Nah, kalau besaran panjang, untuk mengukur besaran panjang apa? Salah satu untuk mengukur besaran panjang penggaris. Apalagi? Meteran. Apalagi? Ada yang tahu? Nah, ini juga termasuk besaran untuk mengukur panjang, yaitu ada yang tahu? Iya, berdasarkan jangka. Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa apa? Timbangan. Mengukur apa? Mengukur apa? Decing. Decing. Massa itu bisa dengan alat ukurnya apa? Alat ukur massa. Timbangan, badan, kalau alat ukur waktu, Ya, penting. Sobat, bakso, cesium. stopwatch, alat waktu. Ini ibu tampilkan lagi, kita akan mempraktekkan nanti mengukur besaran panjang. Jadi pakai penggaris, ada nanti bisa buku, pulpen, kalian ukur. Dan karena ini hanya satu, jadi nanti kita gantian ya. Jadi sementara yang lain mengukur dengan penggaris, kita bisa mengukur dengan apa itu namanya? Apa sama? Ini apa sama? Jangka sorong. Kenapa jangka sorong? Oke. Kita tonton videonya untuk jangka sorong. Ini para speakernya ambil. Untuk jamkan ya. Mencarikan dulu belum. Alat ini memang seperti itu. Namun akurasi pengukurannya sangat hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur dengan ketinggian 0,02 mm. Dalam dunia teknis jangka sorong karena masih ada mikrometer yang tingkat ketinggiannya mencapai 0,01 mm. Membuat jangka sorong bisa digunakan sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Yang sorong bisa mengukur lebar celah atau diameter jalan. Dan hal ini dalam
suatu celah. Jadi hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur kemudian yang bekerja. Bagaimana cara penggunaannya sebenarnya cukup mudah. Gerakan satu komponen pastikan posisi kita juga dimensi yang mengurang-urang. Setelah itu kita ujian adalah bisa saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan secara ini. Setelah itu kita membaca hasil untuk membaca data sorong, kita harus memahami arti dari garis skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini dirasakan menggunakan bergaris. Jadi ini mirip seperti garis biasa. Skala ini akan memberikan kita hasil pemeriksaan. Contohnya seperti pengukuran kaki. Kita bisa mencoba pada skala biasa dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis berbeda dengan skala utama. Skala biasa ini punya nilai 0,2 milimeter yang garis pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala biasa. Yang berbeda itu tidak coba dihitung saja. Ini 5 plus 1 string. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,02. Kalau begini, maka hasil penggunaan sama adalah 33 ditambah 0,5 milimeter. Hasilnya kalau kalian akan siapa tantangan dalam celah yang di dalam perhatian posisi dengan sorong kita terus dengan budaya. Ini dilakukan agar pengukurannya jaraknya sama kayak tadi. Sebenarnya kita menggunakan kalau semua tidak seperti video yang lainnya, video ini kita tutorial jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak menggunakan dalam mekanika dari alat ini memang mirip seperti penggaris. Namun akurasi pengukuran yang sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat
Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jadikan tahan besar untuk komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar tahan ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser tahan ini. Setelah itu kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada garis jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran dasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi. Kita pasang angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran dasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Untuk skala geser yang ada di bawah, digunakan untuk menentukan bahan atau Nah, berbeda dengan skala utama. Skala geser ini punya nilai 0,02 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, membutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter besar adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan tahan kecil ini ke dalam celah. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Diukur dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong sudah tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi, mudahkan. Subscribe channel kami karena ke depan kita bakal bahas hal lain seputar engineering. Oke, itu tadi bagaimana kita cara membaca jangka sorong. Oke, sekarang ayo kita berkelompok. Kelompoknya sesuai yang kemarin ya. Silakan untuk sudah siap di kelompok masing-masing. Ya, terima ya. Yo, maksudnya silakan kelompoknya. Pada saat latihan ya Allah, terus kayak apa Bu? Jadinya berat sampai jam 11 aja Bu, jam tadi PPSN 9 pernah ngajar itu ketika anak-anak selesai PTS jadi kegiatan lebih penting banget. Mesti mau di tepian, karena tinggal foto aja tadi gitu lah. Oh, kayak itu aja gini di atas nih. Berarti sini tahapnya nih, anak mulai berarti. Kayak itu aja gini. Ada kawapian. Waktunya segitu. Kesana aja untuk setengah bulan. Iya.
Iya. Tulis aja. Beri keterangannya siapa yang sakit. Di sini. Nah, ini juga ditemukan ya. Ini kalian pastikan nanti tahu. Oke, kemudian. Ya, sini. Silakan balik dokumennya. Ada siswanya. Yang tidak hadir tulis aja ya. Kita baca dulu. Tulis di sini kelompoknya. HP-nya. Berikan HP-nya. Tulis nama kelompoknya. Dan tadi apa? Masih juga ya. Masih ada nah, dilihat, dibaca dulu, diidentifikasi. Yang punya penggaris? Gak ada. Nah, gantian ya. Bisa kalian isi dulu yang LK satunya, yang di sana. Yang tadi ini yang jadi di sini yang penggaris. Yang bawa penggaris sekali lagi. 1, 2, di sana lihat kalian baca bisa ukur. Sini ya. Nah, kalian ukur di sini yang pertahanan. Ada garisnya? Nah, yang garis kalian sini. Di sini ada buku ya. Oh, itu bisa untuk jangka sorong. Nah, biar ukur dulu yang ini. Untuk yang jangka sorong kita gantian ya. Karena jangka sorongnya ada satu.
Jangan aja. Jam 10 Bang. Cuma mau monitor kegiatan hari ini juga. Monitoring siswa. Belum tahu lagi nih apa janjian sama murid. Apa itu? Tahu di jam. Jadi kalau penggaris ini untuk buku ya, buku paling ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Sudah. Kalau dia botol kita berarti menggunakan jangka sorong. Jangka sorong tadi ada skalanya ada berapa? 2 ya. Ada skala apa? Skala utama dan skala nih apa noni nonius nih. Jadi pian lihat skala utama itu yang gue noni 1, 2, 3 ya. Kalau pada paham bisa nanti lihat videonya. Coba dipoto dulu jadi kawat nanti dibaca karena utamanya berapa? Ya berapa? Ya. Bapak
Yang diisi besar kesatuan untuk LK1 ya. LK2-nya dimensinya nggak usah. Oke, lanjut lagi ya. Kita isi dulu LK1-nya. Nanti kita LK1 ya. Sok begini ditembak sini. Ya, diisi LK1-nya. Cari yang berhimpit ya, yang di bawah skala Gaussian cari yang berhimpit. Yang berhimpit nih, misalnya di sini skala utama. Buat telitiannya berapa? Telitian pada jangka satunya
belum bijaksana. Siapa satu kelompok juga sambil jangan Oke, yang sudah bisa presentasi dulu. Ya, yang sudah yang lain bisa. Ya, dimensi kekuatannya.
dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Nah, sebutkan 7 besaran pokok. Besaran pajak satuan meter, besaran massa satuan kilogram, besaran waktu satuan sekon, besaran suhu satuan Kelvin, besaran kuat arus listrik ampere, besaran kebencian satuan mol, besaran cahaya satuan Jadi dari besaran batasi adalah jarak waktu Ketelitian jangka sorong adalah 0,2 mm. Dua sebuah watt diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tahun 2013 besaran pengukurannya adalah skala utamanya 31,00. Tentukan hasil pengukurannya. SU-nya 15,0, SM-nya 0,0. Jadi pengukurannya hasilnya 15,0 ini sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Lagi kelompok satu kelompok lagi. Siapa yang sudah? Satu kelompok lagi. Ayo siapa yang sudah? Ada yang sudah? Oke, silakan. Dua satuan adalah
dimensi K. Besaran kuat arus listrik satuan ampere dimensi A. Besaran jumlah dari saluran mol dimensi mol. Besaran intensitas cahaya satuan kandela dimensi sini. Intensitas cahaya, satu lagi apa? Jumlah zat. Ya, baru. Kalau besaran tadi apa? Macam dari ya, jadi besaran yang diturunkan dari besaran Oke. Alat ukur panjang apa yang digunakan tadi? Yang pas orang udah. Alat ukur massa timbangan. Alat ukur waktu. Oke. Sekarang kita refleksikan. Coba kalian ikutkan refleksi kalian isi ya refleksinya. Ibu kirimkan lewat chat link. Nah, di sana kalian isi refleksi, kemudian itu penilaian individu. Ada word wall-nya. Word wall-nya ya. Bagikan. Sudah bisa? Yang pertama refleksi diri. Kemudian yang kedua penilaian individu untuk besaran. Sudah bisa diakses. Melihat refleksinya. Refleksinya tidak mengalami nilai ya.
Jadi kita bisa bersama dengan merefleksikan diri. Hari ini apa yang kalian rasakan? Hari ini kalian belajar tentang apa? Kemudian memiliki kesulitan tentang apa? Dan kegiatan yang disukai dan mempelajari ini apa? Kemudian agar dapat belajar dengan baik, kita dapat apa? Saya akan apa? Agar saya dapat belajar dan memahami materi serta menguasai keterampilan yang diajarkan, kira-kira saya harap ibu seperti apa? Ya. Fotonya bisa kalian screenshot kalau sudah ya. Jadi kalian mencocokkan yang mana besaran, yang mana. Ada yang sedang ini? Kami kelihatan. Oh ya, foto ya. Sudah yang ini mana? Coba maju, bisa. Satu aja. Itu kalian mulai langsung. Yang sudah bisa kalian. Yuk. Siapa yang mau? Siapa bu? Anak bu. Kalian semua berangkat jam 10 sampai pagi Fajar bu. Manda. Beda stadion. Dulu kan pernah dia di awal-awal tuh sidinnya. Itu kelas sidinnya Amanda juga. Ini anaknya yang udah yang dulu tuh kelas 2 sidinnya. Man. No, kemarin pilih Hari ini saya merasa merasa semangat. Saya hari ini merasa senang dan bahagia mendapatkan materi baru. Ya, hari ini saya yang skip tuh loh. Ben mangkol. Kita jawaban kelihatan cowok. Waktu tawa-tawa. Jawaban kopi es juga. Tapi kamu tak ambil. Bukan tidak aku. Karena tadi udah bilang. Agar saya dapat belajar dan memahami materi serta menguasai keterampilan yang diajarkan, saya harap
terakhir kayak apanya udah abang ini otaknya kosong banget berarti. Kan itu maksudnya ini kan bisa jelasinnya. Ya itu otak baru butuh. Kan diberi apa? Diberi apa? Oke, makasih Adi, kelas dulu Adi. Yang berikutnya, worknya silakan kalian susun. Sudah bisa dibuka? Dapat berapa? Siapa yang benar? Kalian screenshot ya. Apa yang disusun Bu? Sudah di screenshot. Ayah tadi aku tadi ngomongnya aur ayah kan yang dibahas. Akhirnya ayah mengerti aku Taruh yang di atas, kalian geser ke bawah. yang mana? Tirta. Ayah baik. Apa ini? Apa ini? Mulai. Oke, sudah? Ya, nanti diberi grup ya, sesuaikan nama kalian. Ini kayak apa? Kayak apa nih? Oh ini. Mana? Nih, wall. Udah pencet, mulai. Nih. Apa tuh? Ada. Kau. Oke, sudah? Nanti next kita lanjutkan lagi ya. Oke, berikutnya materi yang akan datang mungkin kita akan melanjutkan pengukuran dengan mikrometer skrup. Jadi mikrometer skrup ini lebih teliti dibandingkan yang Kak sorong. Mana penelitiannya 0,01. Ya, coba apa tadi? Kita Selesai. ingat? Iya lah. Ini. Satu kali, satu kali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul wara. Jawaban bapaknya jujur. Salah semua. Berarti. Oke, assalamualaikum bulannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ija. Jadi tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran ya, luar biasa sekali. Saya lihat sangat bersemangat anak-anak Bu tentang pengukuran ya. Kita mengadakan pasca observasi nih Bu, nggak apa-apa ya Bu? Ya Bu. Oke. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah mengajar anak 10 TJKT itu? Ya, sebenarnya lega ya. Ini sebenarnya tantangan juga karena anak TJKT ini selain cowok ya. Jadi mungkin kita memberi fokus kepada siswa juga tertantang. Iya. Apalagi materinya mungkin kalau hitungan itu ya mereka juga cepat bosan mungkin ya. Iya. Jadi topik percakapan dan catatan. Oh iya.
Jadi gimana tuh cara Ibu mensiasati? Mungkin ada suatu hal yang akan Ibu perbaiki nanti setelah mengadakan pos pembelajaran tadi? Iya, yang pertama ini Apakah dia harus ditingkatkan? Iya, yang pertama tadi saya lihat kesiapan untuk speaker saya juga belum ini ya, belum optimal ya. Jadi harus ditingkatkan dari awal. Kemudian dari segi siswanya juga mungkin agak bingung nih dalam pemilihan kelompoknya, mereka lupa atau apa. Jadi ada yang kelompok yang lebih banyak tadi ya. Jadi mungkin nanti pengelompokan siswanya juga diperbaiki. Mungkin ini lagi keterbatasan alat. Jadi kalau misalnya nanti laboratoriumnya sudah jadi, alatnya sudah lengkap, mungkin nanti bisa kita optimalkan lagi ya Bu ya, karena itu keterbatasan alat dalam praktek ini. Baik. Kemudian rencana tindak lanjut Ibu nih ke depannya? Rencananya ya saya bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan ya Bu ya, yang tentunya memilih lagi materi yang bisa kita praktekkan, tidak hanya hitungan aja gitu ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu, bagus sekali sudah. Nanti saya kayaknya harus belajar dari Ibu nih. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.